yang berjuang di dalamnya. Mulai dari para guru, bahkan kami sampaikan tukang masaknya, tukang sapunya. Jangan dianggap sepele, ini tukang sapu di tempat yang mulia. Tukang masak, tukang sapu, apalagi gurunya. Suatu ketika baginda Nabi SAW duduk, kemudian melihat seorang perempuan. Kalau dulu tuh masjid Nabi itu punya fungsi untuk belajar dan untuk ibadah. Untuk belajar dan tempat ibadah, menyampaikan ilmu baginda. Di saat melihat seorang perempuan tua yang biasa terlihat setiap hari, hampir terlihat di mata baginda Nabi SAW yang mulia. Kemudian suatu ketika wanita itu sudah tidak ada lagi. Kemudian baginda bertanya, mana perempuan yang biasa mengut sampah di tempat ini? Kok sekarang tidak kelihatan? Dijawab oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah, wanita itu sudah meninggal dunia. Setelah diberi kabar wanita itu meninggal dunia, baginda kaget. Tentu ada nada teguran yang mungkin bisa kita katakan marah, bukan marah karena tidak baik. Marah untuk mengingatkan agar menjadi lebih baik. Dia meninggal dunia tidak kau beritahu aku hanya karena dia seorang wanita perempuan tua kulit hitam pemungut sampah. Jadi kau tidak kasih tahu karena hanya dia seorang pemungut sampah. Tunjukkan aku ke kuburnya. Nabi minta ditunjukkan ke kubur wanita tersebut. Lalu sahabat Nabi membawa baginda Nabi ke kuburan wanita tersebut, dan Nabi di kuburan tersebut melakukan sholat jenazah di atas kubur. Makanya ini disyariatkannya sholat jenazah di atas kubur bagi orang yang ketinggalan pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi untuk seorang perempuan pemungut sampah. Di mana mengut sampahnya? Di tempat kebaikan. Makanya biarpun jadi pemungut sampah, tukang sapu, tukang masak, selagi di tempat mulia Anda harus bersyukur. Karena semua kerjaan Anda biarpun mungkin ada nilai keuangan, nilai rupiah yang didapat, tapi sesungguhnya Anda ikut berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Anda harus syukuri. Sangat berbeda jika Anda di tempat yang lain, yang misalnya mohon maaf di situ ada maksiat dan seterusnya. Anda masak seolah-olah untuk cari nafkah, tapi Anda dapat bagian dosa. Tapi di sini Anda mendapatkan bagian pahala dan kemuliaan. Itu tukang masak, tukang sapu, bagaimana dengan guru-gurunya? Dan semuanya karena ini adalah kumpulan kemuliaan. Ada lagi siapa yang belum disebut? Yang tertinggal adalah mereka. Siapa? Mereka orang yang ikut andil. Maka kami ingatkan kepada para wali siswa, ada orang yang mereka tidak punya anak di sini, juga tidak punya keponakan di sini, tidak punya saudara di sini, tapi ikut berjuang menggedekkan pondok, menggedekkan sekolah ini, menggedekkan madrasah ini. Bagaimana yang punya anak kita ada di sini kalah dengan mereka? Tidak ada di sini anaknya, ponakannya juga tidak di sini. Karena Allah aku ingin berjuang sekolah ini. Masya Allah. Itulah orang-orang beruntung. Jadi semua donatur, pejuang-pejuang di dalamnya, intinya kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan kita harus syukuri. Kalau Anda tidak syukur, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, siksa Allah yang pedih akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang pedih yang kita tidak bisa menikmatinya lagi. Ini adalah mukaddimah agar semuanya satu rasa bahwa siswanya, para wali siswa, para pejuang, para guru, tukang masak, bahwasanya kita ini adalah satu kendaraan, satu perahu menuju kemuliaan. Semua kebaikan yang terjadi di pojok tempat ini akan mengalir kepada kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.